Hari baru tiba, tapi bagi Darman 27 tahun tak ada yang berubah selain usianya yang semakin tua bersama mimpi-mimpi yang terkubur. Rumahnya, jika bisa disebut begitu, berdiri di ujung desa yang nyaris terlupakan. Beratap seng karatan dengan dinding bambu berlubang. Gubuk itu lebih sering bocor saat hujan. Di dalam, Pak Salim, ayahnya yang lumpuh, terbaring di dipan usang. Bahkan untuk buang air pun, lelaki tua itu harus dibantu, menambah beban di punggung Darman yang sudah berat. "Men, kamu sudah makan, nak?" tanya Pak Salim dengan suara serak dan lemah. Darman hanya tersenyum kecil sambil menyibukkan diri mengisi mangkuk kecil dengan air putih. "Belum, Pak. Nanti aja, nunggu bakso terjual habis." Namun, dalam hati, ia tahu bahwa habis atau tidak, ia jarang makan. Uang hasil jualan baksonya sering hanya cukup untuk membeli kebutuhan ayahnya. Beras, obat, atau sekadar gula untuk teh yang mereka minum bersama. Darman sudah lupa rasanya kenyang. Setiap pagi, ia memikul pikulan bakso yang terasa semakin berat. Bukan hanya karena beban dagangan, tapi juga harapan dan keputusasaan yang menggantung di bahunya. Ia berkeliling dari gang ke gang, menembus jalan berlumpur sambil meneriakkan, "Bakso! Bakso hangat!" Namun, pembeli kerap kali lebih sedikit daripada harapannya. Hari itu pun sama. Hanya 5 mangkuk bakso terjual dari belasan yang ia bawa. Dengan uang receh yang tersisa, ia hanya mampu membeli setengah liter beras. Sesampainya di rumah, ia mendapati ayahnya menangis. "Maaf ya, nak. Bapak cuma ngerepotin kamu." Pak Salim terisak sambil menatap sudut ruangan kosong yang dulu menjadi tempat mendiang istrinya, Bu Surti, memasak. "Pak, jangan bilang gitu. Darman gak apa-apa. Darman kuat kok," ujar Darman sambil menyeka air mata ayahnya. Tapi setelah mengucapkan itu, hatinya seperti diiris. Ia tahu dirinya tak sekuat itu. Malam itu, Darman duduk termenung di depan rumah, memandang bintang-bintang yang terasa jauh dari jangkauannya. Di tangannya, sebuah undangan reuni sekolah yang lusuh tergenggam erat. Darman dulu dikenal sebagai anak pintar dan rajin di SMA, meskipun berasal dari keluarga miskin. Ia pernah menjadi kebanggaan guru-gurunya. Namun, kemiskinan mengubur segalanya. Setelah lulus, ia tak sanggup melanjutkan kuliah. Kini, teman-temannya yang dulu sukses tengah menyiapkan reuni mewah di hotel besar di kota. Ia tahu mereka semua telah berubah. Rina, gadis cantik yang dulu pernah menyukainya, kini menjadi pengusaha sukses. Tapi apa yang bisa ia banggakan jika datang? Gubuk reot dan dagangan bakso yang bahkan sering tak laku. Untuk apa aku datang? Mereka pasti malu melihatku. Atau mungkin mereka hanya akan mentertawakanku. Pikir Darman sambil menggenggam undangan itu lebih erat. Air mata mulai menggenang di matanya. Malam semakin larut. Namun pikirannya tak bisa tenang. Ia teringat cerita Pak Darto, sesama tukang bakso, yang pernah membicarakan soal pesugihan. Pak Darto mengatakan ada jalan pintas untuk keluar dari kemiskinan. Jalur gelap yang bisa membuat seseorang menjadi kaya raya. Kamu tahu, men, ada orang di desa sebelah. Dulu dia lebih miskin dari kita. Sekarang dia kaya raya. Punya rumah besar, bahkan punya mobil. Katanya, dia pakai pesugihan. Darman waktu itu hanya tertawa getir, menepis cerita itu. Tapi malam ini, cerita itu terus menghantuinya. Ia masuk ke dalam gubuk dan menatap ayahnya yang tertidur lemah. Dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan hidup seperti ini? Apa aku harus begini terus sampai mati? Aku cuma ingin ayahku makan kenyang. Aku cuma ingin punya hidup yang layak. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Di tengah keputusasaan, ia merasa ada suara halus dalam pikirannya, membisikkan godaan. Kalau kamu mau, semua penderitaan ini bisa berakhir. Pagi itu, Darman bangun dengan berat hati. Langit mendung seperti mencerminkan perasaannya. Undangan reuni sekolah yang semalam hampir ia buang, kini tergeletak di meja kayu yang usang. Ia memandanginya lama, 1000 pikiran berputar di kepalanya. Reuni? Untuk apa aku datang? Hanya untuk dipandang rendah? Pikirnya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya ragu-ragu membuang kesempatan itu. Mungkin ia hanya ingin tahu seperti apa kehidupan teman-temannya sekarang. Setelah mengantarkan sarapan seadanya untuk ayahnya, ia berdiri di depan cermin retak yang menggantung di dinding. Kemeja lama yang sudah pudar warnanya ia kenakan, satu-satunya pakaian yang sedikit lebih layak. Darman, kamu masih punya harga diri. Jangan tunjukkan kalau kamu selemah ini. Gumamnya pada diri sendiri, meski hatinya penuh rasa takut. Di reuni sekolah. Hotel megah tempat acara reuni digelar terasa seperti dunia yang asing bagi Darman. Langkah kakinya ragu-ragu memasuki aula besar yang penuh dengan dekorasi mewah. Ia merasa kecil, seperti butiran kerikil di tengah marmer yang berkilauan.
Kerumunan teman-temannya sudah berkumpul, terlihat sibuk bercakap-cakap. Mereka berpakaian rapi, dengan jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangan. Meja-meja dipenuhi hidangan mewah yang bahkan namanya tak pernah ia dengar. Itu Darman ya? Suara seorang pria terdengar, membuat beberapa kepala menoleh ke arahnya. Iya, itu dia. Tukang bakso kan? Bisik seseorang yang lain, diiringi tawa kecil yang menusuk hati Darman. Ia mencoba tersenyum dan melangkah ke meja yang paling sudut, menjauh dari pusat perhatian. Namun tatapan mata penuh sindiran dan rasa iba terus mengikutinya. Darman! Sebuah suara lembut dan ceria tiba-tiba terdengar. Ia menoleh dan melihat Rina, wanita cantik yang dulu menyukainya di sekolah, berjalan mendekat dengan senyum ramah. Darman tercekat. Ia tak menyangka Rina akan menyapanya. "Kamu apa kabar?" tanya Rina sambil duduk di sebelahnya. Penampilannya sempurna, dengan pakaian elegan dan riasan sederhana yang membuatnya terlihat semakin anggun. Darman tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Baik, Rin. Kamu sendiri gimana?" "Baik banget. Aku sekarang sibuk ngurus bisnis. Nggak nyangka akhirnya kita ketemu lagi di sini." Percakapan itu seharusnya menjadi momen bahagia. Tapi bagi Darman, setiap kata yang diucapkan Rina adalah pengingat betapa jauh perbedaan nasib mereka sekarang. Ia hanya bisa menjawab seadanya, merasa semakin terpojok. Beberapa teman lain mulai bergabung, namun bukan untuk menyapa, melainkan untuk melihat Darman seperti atraksi. "Kamu masih jualan bakso ya, Man?" Seorang pria bertanya sambil menyeringai. "Wah, hebat juga kamu sempat datang ke sini. Tiketnya mahal loh," ujar yang lain dengan nada mengejek. Darman tersenyum pahit. Ia tahu mereka tidak sungguh-sungguh memujinya. Uang tiket itu ia dapatkan dengan mengorbankan sebagian modal untuk dagangannya. Tapi ia hanya bisa menahan diri. Saat acara berlangsung, Darman semakin merasa tersingkir. Teman-temannya berbicara tentang bisnis, liburan ke luar negeri, dan mobil baru, sementara ia hanya bisa diam. Setiap tawa dan candaan di ruangan itu terasa seperti belati yang menusuk harga dirinya. Puncaknya, salah seorang teman lamanya, Edo, berkata dengan lantang, gimana kalau kita bikin acara makan-makan bareng nanti? Tapi kayaknya nggak cocok yang ngajak Darman, nanti kita malah disuguhi bakso pinggir jalan." Ledakan tawa memenuhi ruangan. Darman hanya tertunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasa terhina, kecil, dan tak berdaya. Setelah acara selesai, Darman buru-buru pergi, tak ingin berbicara dengan siapapun lagi. Di luar, Rina mengejarnya. "Men, kamu nggak apa-apa?" tanya Rina dengan nada khawatir. Darman menggeleng lalu berkata, "Nggak apa-apa, Rin. Aku cuma sadar, aku nggak pantas ada di tempat ini." "Jangan bilang begitu. Kamu tetap Darman yang kukenal dulu, orang yang pintar dan pekerja keras," ujar Rina, mencoba menghiburnya. Tapi bagi Darman, kata-kata itu tidak lagi berarti. Hidupnya sudah terlalu jauh tenggelam dalam kemiskinan untuk bangga pada masa lalunya. Malam itu, Darman pulang dengan hati yang hancur. Di depan rumah, ia duduk sendiri di bawah sinar bulan, menangis tanpa suara. Ia merasa sendirian di dunia ini, tanpa teman, tanpa harapan. Bisikan gelap itu kembali datang. "Kamu mau terus seperti ini, Darman? Selamanya dipandang rendah? Atau kamu mau berubah?" Darman terdiam, terpaku pada pikiran itu. Dalam keputusasaan, ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan lain untuk mengubah hidupnya. Meski harus melalui kegelapan. Malam semakin larut, namun Darman masih terjaga di depan rumahnya. Ia memandang langit dengan mata sembab, mencoba menenangkan hati yang penuh luka. Hawa dingin Purworejo menusuk kulitnya, namun yang lebih menyakitkan adalah kenangan hinaan dan tawa teman-temannya di reuni tadi siang. "Darman, kamu cuma jadi bahan tertawaan," pikirnya sambil memejamkan mata. Hatinya terasa sesak, seolah ada batu besar yang menindih. Dari dalam rumah, terdengar batuk ayahnya yang tua dan lemah. Suara itu mengingatkan Darman pada tanggung jawab yang ia pikul sendirian. Setiap hari, ia harus berjuang keras, mengurus ayahnya, mencari nafkah, dan melawan rasa malu akan nasibnya yang begitu berat. "Ya Allah, apa salahku? Kenapa hidupku seperti ini?" bisiknya lirih, hampir menyerah. Di tengah kegelapan malam, tiba-tiba terdengar suara asing yang membuyarkan lamunannya. "Anak muda, kau terlihat begitu lelah." Darman terkejut dan menoleh cepat. Di sudut pekarangan, di bawah pohon tua yang rindang, berdiri seorang pria tua berjubah hitam. Wajahnya samar, terlihat dalam temaram, tapi sorot matanya tajam dan menusuk. "Siapa Anda?" tanya Darman dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum tipis. "Aku hanya seorang pengembara, tapi aku tahu kau sedang mencari jawaban atas penderitaanmu, bukan?" Kata-kata pria itu membuat Darman terdiam. Bagaimana mungkin orang asing ini tahu apa yang ada di pikirannya?
Namun rasa putus asa membuatnya enggan berpikir terlalu jauh. "Apa yang Anda maksud?" tanya Darman, meski hatinya penuh keraguan. Pria itu melangkah mendekat, lalu duduk di depan Darman. Ia mengeluarkan sebuah kantung kecil dari jubahnya dan meletakkannya di tanah. "Hidup ini penuh pilihan, Nak. Ada jalan terang yang penuh kerja keras, tapi panjang dan melelahkan. Dan ada jalan pintas, yang membutuhkan keberanian untuk membayar harganya." Darman menatap kantung kecil itu dengan bingung. "Apa maksud Anda?" Pria itu tersenyum misterius. "Bukankah kau ingin hidupmu berubah? Bukankah kau ingin membuktikan pada mereka yang menghina dan meremehkanmu bahwa kau juga bisa sukses? Jika itu yang kau mau, aku bisa membantumu. Tapi ingat, setiap keberhasilan selalu ada harganya." Darman terdiam lama. Kata-kata pria itu seperti racun yang meresap perlahan ke dalam pikirannya. Ia tahu ini terdengar salah, tapi di sisi lain, ia begitu lelah dengan hidupnya yang penuh penderitaan. "Apa harganya?" tanya Darman akhirnya, dengan suara hampir berbisik. Pria itu tertawa kecil. "Harganya tak selalu berupa uang, Nak. Kadang yang diminta adalah sesuatu yang lebih berharga atau seseorang." Mendengar itu, tubuh Darman merinding. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu berdiri dan berjalan menjauh. "Jika kau siap menerima jalan ini, datanglah ke hutan di ujung desa. Di sana, kau akan menemukan jawabannya." Darman hanya bisa menatap pria itu pergi hingga bayangannya menghilang dalam kegelapan. Hatinya diliputi kegelisahan, tapi juga rasa penasaran yang sulit ia abaikan. Pagi yang pahit. Keesokan harinya, Darman mencoba melupakan pertemuan aneh itu. Ia kembali berjualan bakso seperti biasa, mendorong gerobaknya menyusuri jalan-jalan desa. Namun, hinaan teman-temannya di reuni terus terngiang di telinganya. Setiap orang yang ia temui di jalan seolah memandang rendah dirinya. Di tengah perjalanan, gerobaknya hampir ditabrak motor yang melaju kencang. Baksonya tumpah berceceran di jalan. Orang-orang hanya memandang tanpa membantu. Beberapa malah tertawa. "Dasar tukang bakso ceroboh!" teriak seseorang. Darman hanya bisa terdiam. Hatinya hancur, tapi ia tak punya pilihan selain memunguti bakso yang berserakan. Tangannya gemetar, dan air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. "Kenapa semuanya harus seperti ini?" gumamnya. Malam itu setelah memastikan ayahnya sudah tidur, Darman duduk merenung di kamar. Kata-kata pria berjubah hitam itu terus terngiang di kepalanya. Jalan pintas, perubahan. Akhirnya ia tak tahan lagi. Dengan langkah berat, ia keluar rumah dan menuju hutan di ujung desa, seperti yang dikatakan pria itu. Angin malam yang dingin menusuk kulitnya, tapi ia terus berjalan. Hutan itu gelap dan sunyi, hanya terdengar suara daun bergesekan. Di tengah hutan, ia melihat cahaya kecil dari api unggun. Di sana, pria berjubah hitam sudah menunggunya. "Aku tahu kau akan datang," ujar pria itu dengan senyum puas. Darman berdiri di hadapannya, penuh rasa takut tapi juga harapan. "Apa yang harus aku lakukan?" Pria itu mengulurkan tangannya, seolah meminta sesuatu. "Katakan, kau mau meninggalkan semua penderitaanmu, bukan? Serahkan niatmu padaku, dan aku akan menunjukkan jalan." Dengan tangan gemetar, Darman mengangguk. Dalam keputusasaan, ia merasa ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Namun, ia tak tahu jalan yang akan ia tempuh ini akan membawa kegelapan yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Darman berdiri kaku di hadapan pria berjubah hitam, merasakan hawa dingin yang menelusup hingga tulang. Cahaya api unggun yang redup menerangi wajah pria itu, memperlihatkan senyum tipis yang semakin membuat bulu kuduk Darman meremang. "Sudah siapkah kau menerima jalan ini?" tanya pria berjubah hitam dengan suara serak namun berwibawa. Darman menundukkan kepala. Di dalam hatinya masih berkecamuk rasa takut dan penyesalan. Namun bayangan hinaan teman-temannya di reuni, serta penderitaan ayahnya yang lumpuh, membuatnya mengangguk. "Ya, aku siap," jawabnya lirih. Pria itu tersenyum lebar. Ia mengeluarkan sebuah mangkuk dari kantung besar yang ia bawa. Mangkuk itu terlihat biasa saja, tetapi terasa berat ketika diberikan kepada Darman. "Ini adalah mangkuk kehidupanmu yang baru. Dengan ini, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, ada aturan yang harus kau patuhi," ujar pria itu dengan nada dingin. Darman memandang mangkuk itu dengan ragu. "Apa yang harus aku lakukan?" "Kau harus menggunakan mangkuk ini untuk membuat bakso. Semua bakso yang kau buat dengan mangkuk ini akan membawa keberuntungan. Gerobakmu akan selalu penuh dengan pembeli, dan kau akan menjadi kaya raya," jelas pria itu. Mata Darman berbinar sesaat mendengar janji itu. Tapi ada sesuatu dalam suara pria itu yang membuatnya gelisah. Apa imbalannya?" tanya Darman dengan suara bergetar.
Pria berjubah hitam tersenyum tipis, kali ini dengan sorot mata yang tajam. Setiap keberuntungan membutuhkan tumbal, nak. Setiap mangkuk bakso yang terjual harus disertai dengan nyawa. Darman tertegun, wajahnya memucat dan tubuhnya gemetar hebat. Nyawa apa maksud Anda? Nyawa manusia, jawab pria itu tanpa ragu. Setiap mangkuk bakso yang terjual akan mengambil sedikit dari kehidupan seseorang. Bisa pembeli, bisa orang yang kau kenal, atau bahkan orang asing. Kau tak bisa memilih. Tapi semakin banyak kau menjual, semakin besar keuntunganmu. Darman merasa seolah bumi berhenti berputar. Bagaimana mungkin ia bisa menerima syarat sekeji itu? Tapi pria itu kembali berbicara. Kali ini lebih pelan, seperti bisikan yang langsung menusuk ke hati. Kau sudah dihina, kau sudah lelah. Ayahmu menderita. Apa kau mau terus hidup seperti ini? Selamanya menderita, tanpa seorang pun yang peduli. Kata-kata itu menghantam hati Darman. Ia teringat ayahnya yang terbaring lemah, rumahnya yang hampir roboh, dan dirinya yang terus dipandang rendah oleh teman-temannya. Air matanya mulai mengalir. Tapi, ini salah, bisik Darman, hampir tak terdengar. Salah? Apa yang salah, nak? Dunia ini tidak adil. Orang-orang kaya yang kau lihat di reuni itu, mereka juga pernah mengambil jalan pintas. Hanya saja caranya berbeda. Ini adalah kesempatanmu. Kesempatan untuk membalikan nasib, ujar pria itu tegas. Darman terdiam lama. Ia memandang mangkuk di tangannya, mencoba membayangkan hidup yang lebih baik. Ia membayangkan ayahnya bisa mendapat perawatan yang layak, dirinya memiliki rumah yang nyaman, dan teman-temannya berhenti meremehkan. Dengan berat hati, ia akhirnya berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Pria berjubah hitam tersenyum puas. Ia mengeluarkan pisau kecil dari balik jubahnya dan menyerahkannya pada Darman. Potong sedikit ujung jarimu, biarkan darahmu menetes ke dalam mangkuk ini. Itu akan menjadi perjanjianmu dengan kekuatan yang lebih besar. Darman menelan ludah. Tangannya gemetar saat menerima pisau itu. Tapi rasa putus asa mendorongnya untuk melakukan apa yang diminta. Dengan hati-hati, ia menusuk ujung jarinya dan darah segar mulai menetes ke dalam mangkuk. Saat darah menyentuh mangkuk, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi berat. Api unggun yang tadi redup menyala lebih besar, seolah memakan oksigen di sekitarnya. Perjanjianmu telah diterima, kata pria itu. Mulai besok, hidupmu akan berubah. Keesokan harinya, Darman mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Ia bangun pagi, membersihkan gerobaknya, dan mulai membuat adonan bakso. Ia menggunakan mangkuk yang diberikan pria itu untuk mencampur adonannya. Meski masih merasa ragu, ia mencoba menepis perasaan bersalah dalam hatinya. Hari itu, ia mulai berjualan di pasar. Awalnya, ia berpikir tidak ada yang berubah. Namun, beberapa menit kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Pembeli mulai berdatangan satu persatu, hingga akhirnya gerobaknya dikerumuni banyak orang. Semua ingin mencicipi bakso yang ia jual. Darman terkejut dan bahagia sekaligus. Ia belum pernah merasakan keramaian seperti ini sebelumnya. Namun, saat ia melihat salah satu pembeli tersedak dan terjatuh, hatinya mulai diliputi rasa takut. Seorang nenek tua yang baru saja selesai makan baksonya tiba-tiba mengeluh sesak napas. Beberapa orang yang lain terlihat pucat dan lemas. Darman hanya bisa memandang dengan tubuh gemetar. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah akibat dari perjanjian yang telah ia buat. Malam itu, Darman duduk di lantai rumahnya yang reyot. Tangannya gemetar saat menghitung tumpukan uang hasil jualan bakso hari ini. Itu jumlah yang belum pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Di sudut ruangan, ayahnya terbatuk-batuk, tubuhnya semakin kurus dan lemah. Darman memandangnya dengan rasa bersalah. Hatinya bercampur aduk, antara senang karena akhirnya punya uang, dan takut karena tahu ada harga yang harus dibayar. Saat malam semakin larut, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir masuk dari celah-celah dinding bambu. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari arah dapur. "Terima kasih, Darman." Darman tersentak. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. "Kau telah memberi kami makanan. Sekarang giliran kami memberi sesuatu untukmu." Suara itu terdengar begitu dekat, seolah ada seseorang berbisik tepat di telinganya. Darman merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia berjalan perlahan menuju dapur. Saat ia menyalakan lampu, tubuhnya langsung membeku. Di atas meja, mangkuk yang diberikan pria berjubah hitam itu kini terisi penuh dengan darah hitam pekat. Bau anyir langsung menusuk hidungnya. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan muntah. Darman mundur dengan napas tersengal. Ia tahu ini bukan hal yang biasa. Mangkuk itu tidak mungkin terisi sendiri. Tumbalkan paginya, kabar buruk datang.
Seorang nenek yang kemarin membeli baksonya ditemukan tewas di rumahnya. Warga mengatakan ia meninggal mendadak tanpa sebab yang jelas. Darman merasa tubuhnya lemas. Ini bukan kebetulan. Ia ingat betul bahwa nenek itu adalah salah satu orang yang memakan baksonya kemarin. Air mata menggenang di matanya. Ia ingin menyangkal semuanya, tapi hatinya tahu bahwa ini adalah akibat dari perjanjian yang ia buat. Namun, saat ia membuka laci dan melihat tumpukan uang yang semakin banyak, ia terdiam. Di satu sisi, ia merasa bersalah. Tapi di sisi lain, ia sadar bahwa dengan uang ini, ia bisa memperbaiki hidupnya dan merawat ayahnya. Malamnya, Darman kembali dihantui mimpi mengerikan. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah rumah tua yang penuh dengan suara tangisan. Ia melihat bayangan nenek yang meninggal kemarin, berdiri dengan mata kosong menatapnya. "Kau mengambil nyawaku. Kau mengambil nyawaku." Darman terbangun dengan tubuh penuh keringat. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat sekeliling, memastikan bahwa ia masih di rumahnya. Tapi saat menoleh ke arah meja dapur, matanya membelalak. Mangkuk itu kembali terisi darah hitam, kali ini dengan potongan daging yang mengambang di atasnya. Darman jatuh terduduk. Ia ingin berhenti, ingin menghentikan semuanya. Tapi ia tahu, ia sudah masuk terlalu dalam. Dan besok, gerobaknya harus kembali berjualan. Karena kini, setiap mangkuk bakso yang terjual bukan hanya membawa uang, tapi juga membawa kematian. Pagi itu, Darman bangun dengan tubuh lunglai. Matanya sembab, lingkar hitam mengitari kelopak matanya akibat mimpi buruk yang terus menghantui. Ia duduk termenung di sudut kamar, menatap lantai tanah rumahnya yang dingin. Di luar, ayam-ayam mulai berkokok. Kehidupan di desa tetap berjalan seperti biasa. Tapi bagi Darman, semuanya sudah berbeda. Ia telah menapaki jalan yang tak bisa lagi ia putar balik. Meski dihantui ketakutan, Darman tetap mendorong gerobaknya keluar rumah. Sejak ia melakukan perjanjian itu, dagangannya selalu laku keras. Orang-orang berbondong-bondong membeli baksonya, bahkan rela antre lama demi mencicipi bakso kerikil yang katanya memiliki cita rasa unik. Hari ini, seorang pria setengah baya yang dulu pernah menghina Darman di reuni sekolahnya datang bersama keluarganya. "Hei Darmo, sekarang jualan bakso ya?" Katanya dengan nada meremehkan. "Dulu susah, sekarang udah mendingan ya?" Darman tersenyum kaku. Ia ingat bagaimana pria itu dulu selalu menertawakan kehidupannya yang miskin. Tapi sekarang, pria itu berdiri di depan gerobaknya, ingin mencicipi bakso yang ia jual. "Ya, begitulah mas," jawab Darman singkat. Tanpa banyak bicara, ia menyendok bakso dan menyajikannya di mangkuk. Pria itu beserta istri dan anak-anaknya makan dengan lahap. "Wah, ini bakso enak sekali. Besok saya ajak teman-teman ke sini," katanya sambil tertawa. Darman hanya tersenyum. Dalam hati ia merasa muak. Ia tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Malamnya Darman kembali dihantui mimpi mengerikan. Kali ini ia melihat pria yang makan baksonya tadi siang tergeletak di tanah. Tubuhnya membiru, matanya kosong menatap langit. Tiba-tiba sosok nenek yang sebelumnya juga menjadi korban muncul di belakangnya. "Darman, kau semakin rakus." Darman terbangun dengan tubuh gemetar. Ia segera mengambil ponselnya, membuka berita terbaru di media sosial. Benar saja, pria yang makan baksonya tadi ditemukan tewas mendadak di rumahnya. Darman memegang kepalanya, merasa seperti ingin gila. Semakin banyak orang yang memakan baksonya, semakin banyak korban yang jatuh. Tapi setiap kali ia berniat berhenti, ia selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa uang yang mengalir dari hasil dagangannya bisa mengubah hidupnya. Ayahnya mulai mencurigai. Hari itu saat Darman menghitung uang di kamarnya, ayahnya tiba-tiba bertanya dengan suara serak. "Darman, dari mana uang sebanyak ini?" Darman terkejut, lalu buru-buru menutup dompetnya. "Dari jualan, Pak," jawabnya singkat. "Tapi, kenapa setiap hari ada orang meninggal setelah makan bakso kamu?" Suara ayahnya terdengar semakin curiga. Darman terdiam, tubuhnya kaku. Ia tak menyangka ayahnya mulai menyadari hal yang janggal. "Aku dengar cerita orang-orang di warung. Mereka bilang bakso kamu membawa sial," lanjut ayahnya lirih. Darman menggigit bibirnya. Ia tak bisa membiarkan ayahnya tahu lebih jauh. Ia tahu jika ayahnya terus bertanya, maka sesuatu yang buruk bisa terjadi. Malamnya, saat Darman duduk di depan rumah, suara bisikan kembali terdengar. "Kau tidak boleh berhenti, Darman. Kau sudah menjadi bagian dari kami." Darman menoleh cepat. Ia melihat bayangan hitam berdiri di dekat gerobaknya. Bayangan itu semakin mendekat, lalu berbisik di telinganya. "Jika kau berhenti, kau yang akan menjadi tumbal." Darman merasakan dadanya sesak. Ia sadar kini bukan lagi soal uang, tapi tentang nyawanya sendiri.
Jika ia berhenti, maka kematian yang mengerikan akan menjemputnya. Dengan tubuh gemetar, ia menatap gerobaknya. Besok, ia harus kembali berjualan. Karena kini, bukan ia yang mengendalikan hidupnya. Tapi sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, Darman duduk di depan rumah, menatap gerobak baksonya dengan tatapan kosong. Suara-suara bisikan dari dunia lain masih terngiang di telinganya. Kau tidak boleh berhenti, Darman. Jika berhenti, kau yang akan menjadi tumbal. Dingin menjalar di tengkuknya. Ia ingin berhenti. Ia ingin keluar dari lingkaran setan ini. Tapi bagaimana caranya? Keesokan harinya, ketika Darman baru saja mendorong gerobaknya keluar, sebuah mobil mewah berhenti di dekatnya. Seorang pria turun dari mobil tersebut. Taufik, teman lamanya saat sekolah. Dulu Taufik selalu berada di peringkat atas kelas, bercita-cita menjadi pengusaha, dan kini tampaknya impiannya telah terwujud. Darman? Astaga, ini benar kamu? Taufik menatapnya dengan ekspresi terkejut. Darman tersenyum kaku. Ya, ini aku. Taufik menepuk bahunya. Aku dan teman-teman yang lain mau kumpul lagi. Kamu harus ikut. Ada satu orang yang pasti ingin bertemu denganmu. Sebelum Darman sempat bertanya, seorang wanita keluar dari dalam mobil. Rina, gadis yang dulu ia taksir di sekolah. Gadis yang selalu ramah padanya, yang dulu diam-diam menyukainya. Tapi Darman terlalu minder untuk mendekatinya. Kini, Rina sudah menjadi wanita sukses dengan penampilan yang anggun dan berkelas. Tatapannya masih sama seperti dulu, hangat dan lembut. Hai, Darman. Katanya dengan senyum yang membuat dada Darman bergetar. Mereka duduk di sebuah kafe mewah, sesuatu yang sangat jarang Darman kunjungi. Ia merasa canggung di antara teman-temannya yang sudah sukses. Percakapan mereka penuh dengan nostalgia tentang masa-masa sekolah, guru-guru yang galak, dan kenakalan kecil yang dulu mereka lakukan. Tapi ada satu momen yang membuat Darman terpaku. Aku selalu penasaran, Darman. Dulu aku suka padamu, tapi kamu selalu menghindar, kata Rina sambil tersenyum kecil. Darman merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia tak menyangka Rina pernah menyukainya. Kamu bercanda kan? Katanya mencoba tertawa. Rina menggeleng. Aku serius. Aku suka pria pekerja keras. Dan kamu dulu selalu gigih, meskipun hidupmu sulit. Darman merasa sesuatu dalam dirinya mulai retak. Ia sudah terlalu terjebak dalam pesugihan. Tetapi untuk pertama kalinya, ia ingin kembali menjadi Darman yang dulu. Pria miskin yang tetap jujur. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat mereka sedang berbincang, seorang teman mereka, Budi, menatap Darman dengan sorot curiga. Kau ini dagang bakso kan? Aku dengar banyak orang meninggal setelah makan bakso dari gerobakmu, katanya tiba-tiba. Semua orang menoleh ke arah Darman. Jantungnya berdegup kencang. Itu hanya kebetulan, jawabnya terbata. Taufik tertawa, mencoba mencairkan suasana. Ah, jangan aneh-aneh, Bud. Mungkin mereka punya penyakit sebelumnya. Tapi tatapan Budi tetap tajam. Aku dengar ada yang aneh. Katanya setiap orang yang makan bakso itu dalam beberapa hari pasti meninggal. Darman menggenggam gelasnya erat. Ia merasa seperti sedang diinterogasi. Rina menatapnya penuh kebingungan, seakan berharap Darman menyangkal dengan meyakinkan. Namun sebelum Darman bisa menjawab, sebuah notifikasi berita muncul di layar ponsel Budi. Ia membacanya dengan suara keras. Seorang pria ditemukan tewas setelah makan bakso di kawasan ini. Ini adalah kasus kematian misterius yang kesekian kalinya dalam sebulan terakhir. Semua orang terdiam. Mata mereka beralih ke Darman. Rina menatapnya dengan ragu. Darman, ini cuma kebetulan kan? Darman merasa seperti ingin menghilang. Ia ingin berteriak, ingin menangis. Tapi ia hanya bisa duduk diam, dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam hati, ia tahu waktunya hampir habis. Darman berjalan pulang dengan langkah berat setelah pertemuan reuni itu. Kata-kata Budi masih terngiang di kepalanya. Setiap orang yang makan bakso itu dalam beberapa hari pasti meninggal. Ia tahu cepat atau lambat, orang-orang akan menghubungkan kematian itu dengan dirinya. Rasa takut mulai menyelimutinya. Malam itu, saat Darman mencoba tidur, suara-suara aneh kembali muncul dari sudut kamarnya. Darman, kau tidak boleh berhenti. Jika mereka tahu, kau yang akan menjadi tumbal. Jangan ragu, atau kematian akan datang padamu lebih cepat. Darman menutup telinganya, tubuhnya bergetar ketakutan. Ia sudah terikat dalam perjanjian ini. Tapi bagaimana jika ia menolak? Apa yang akan terjadi padanya? Keesokan harinya Darman mencoba berjualan seperti biasa. Namun, kali ini tidak ada seorang pun yang datang membeli. Orang-orang mulai berbisik di belakangnya. Katanya ada orang mati lagi setelah makan baksonya. Aku dengar polisi sedang menyelidikinya.
Darman menelan ludah. Jika polisi mulai menyelidiki, bagaimana jika mereka menemukan sesuatu yang janggal? Tiba-tiba sebuah suara familiar memanggilnya. Darman! Ia menoleh dan melihat Rina berdiri di depannya. Rina menatapnya dengan sorot mata khawatir. Aku ingin bicara denganmu. Mereka duduk di bangku taman. Rina tampak ragu, tapi akhirnya ia bertanya, Darman, jujurlah padaku, apakah semua yang dikatakan Budi itu benar? Darman terdiam. Ia ingin berbohong, tapi melihat tatapan Rina yang tulus membuatnya goyah. Rina, aku. Ia menarik napas dalam, tapi sebelum ia bisa melanjutkan, sebuah teriakan menggema di jalanan. Ada yang mati lagi setelah makan bakso di sini. Kerumunan mulai berkumpul. Wajah-wajah panik memenuhi jalanan. Darman membeku, napasnya memburu. Ini sudah keterlaluan. Jika ia tetap di sini, orang-orang akan segera menuduhnya. Rina menatapnya dengan ketakutan. Darman, ini benar-benar terjadi kan? Darman tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan berlari. Berlari sejauh mungkin dari tempat itu. Dalam keputusasaan, Darman kembali ke hutan tempat ia pertama kali melakukan perjanjian pesugihan. Aku ingin keluar, teriaknya. Aku tidak tahan lagi. Angin bertiup kencang, suara tawa mengerikan menggema di sekelilingnya. Kau ingin keluar, Darman. Tidak semudah itu. Kau harus membayar harga. Darman merasakan tubuhnya melemah. Apakah ia sudah terlambat? Apakah ia akan menjadi tumbal selanjutnya? Malam itu, kabar tentang kematian akibat bakso Darman menyebar luas. Warga semakin curiga, kemarahan mulai membara di hati mereka. Kita tidak bisa diam saja, seru salah satu warga. Terlalu banyak korban, kita harus melakukan sesuatu. Kerumunan mulai terbentuk. Beberapa orang membawa pentungan dan obor, mata mereka penuh kemarahan. Di rumahnya, Darman duduk gemetar. Ayahnya yang lumpuh menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Darman, katakan padaku ini semua tidak benar. Suara tua itu bergetar, penuh harapan dan ketakutan. Darman menunduk, air mata menetes di pipinya. Aku ingin kita tidak hidup menderita lagi, ya. Sang ayah menggenggam tangan Darman, tangannya lemah dan keriput. Darman, lebih baik kita mati miskin daripada kaya dengan darah orang lain. Kata-kata itu menghantam dada Darman seperti palu godam. Ia telah menukar kemanusiaannya demi kekayaan. Suara teriakan dari luar rumah semakin mendekat. Batu-batu mulai dilempar ke rumahnya. Darman, keluar kau. Pintu rumah hampir jebol ketika seseorang mendobraknya dengan keras. Budi dan beberapa teman reuni juga ada di antara warga. Mereka tampak syok dan kecewa. Jadi benar, suara Budi bergetar. Darman, kau melakukan pesugihan? Darman tidak menjawab. Ia hanya menunduk, dadanya terasa sesak. Lalu, di tengah kekacauan itu, seorang wanita menerobos kerumunan. Rina. Dengan wajah penuh ketakutan, ia berdiri di antara Darman dan warga yang siap menghakiminya. Berhenti, serunya. Darman memang salah, tapi membunuhnya tidak akan mengubah apapun. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa orang tampak ragu, tapi kemarahan masih membara. Dia harus dihukum. Ini bukan hanya soal uang, tapi nyawa orang-orang. Darman berlutut di tanah. Air matanya jatuh. Aku menyesal. Suaranya lemah, hampir tidak terdengar. Rina menatap Darman dengan penuh kesedihan. Darman, kenapa? Aku tidak peduli kau miskin atau kaya. Aku tetap mencintaimu. Darman menatap Rina dengan mata melebar. Kau tetap mencintaiku? Rina mengangguk, air mata jatuh di pipinya. Seandainya kau tidak melakukan ini, aku akan tetap bersamamu. Hati Darman remuk. Selama ini ia mengejar kesuksesan demi harga dirinya, tapi ternyata ada seseorang yang menerimanya apa adanya. Namun, semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dari bayang-bayang muncul sosok mengerikan, penjaga pesugihan. Darman, waktumu telah habis. Tubuh Darman mulai kejang. Tangan-tangan tak kasat mata mencengkeramnya, menariknya ke dalam kegelapan. Tidak, teriak Rina, berusaha meraih Darman. Warga yang tadinya marah, kini hanya bisa menatap dengan ketakutan. Maafkan aku, Rina. Suara Darman semakin lemah saat tubuhnya ditelan kegelapan. Lalu, semuanya menjadi hening. Darman menghilang. Hujan turun deras malam itu. Rumah Darman kini sunyi. Warga yang tadinya marah, kini hanya bisa terdiam dengan wajah ketakutan. Rina masih berlutut di tanah. Tangannya masih terulur ke arah tempat Darman menghilang. Air matanya bercampur dengan derasnya hujan. Darman, bisiknya lirih. Budi, yang selama ini marah dan kecewa, kini hanya bisa menatap kosong. Dia benar-benar hilang. Sementara itu, ayah Darman yang lumpuh menangis terisak di sudut rumahnya. Anakku, kenapa kau memilih jalan ini? Tidak ada yang bisa mengubah keadaan.
Darman telah membayar harga atas keserakahannya. Darman terjerembab di tanah hitam yang berbau amis. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa berat. Di sekelilingnya terdengar suara jeritan orang-orang yang bernasib sama dengannya. "Selamat datang, Darman." Sosok tinggi besar dengan mata merah berdiri di hadapannya. "Kau telah menikmati kekayaanmu, dan sekarang saatnya membayar." Tiba-tiba, tubuh Darman terasa terbakar. Ia berteriak kesakitan saat sesuatu yang tak kasat mata mencabik-cabik tubuhnya. "Ampuni aku menyesal." Tapi tidak ada yang peduli. Hukuman bagi mereka yang melanggar perjanjian pesugihan adalah penderitaan abadi. Darman kini hanyalah arwah yang tersiksa, ditelan kegelapan untuk selamanya. Di dunia nyata, kabar tentang Darman menjadi legenda di kampungnya. Rumahnya dibiarkan kosong, menjadi tempat yang ditakuti. Ayahnya jatuh sakit parah dan akhirnya meninggal beberapa bulan kemudian, membawa luka mendalam di hatinya. Rina yang tetap mencintai Darman sering datang ke makam ayahnya. Ia menatap langit dan berbisik, "Seandainya kau tidak memilih jalan itu, mungkin kita bisa bahagia." Tapi semuanya sudah terlambat. Darman telah memilih jalannya sendiri, dan kini ia harus menanggung akibatnya.